Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, baru. Sebentar mamu hari ini begini. Saya lagi cari-cari fotonya Stadion Matuanya gimana? Kenapa ke stadion Matuan? Ini kan jam 6.30 sudah dilakukan proses pembongkaran rubuh-rubuhan. Apa pakai rubuh-rubuh? Ya harus kita anak-anak biasa bagus panas-panas, bagus usik-usik itu apa? Bukan bola. Bukan. Tenda bola ketimbun naruh. Bukan. Busur-busur tuh. Di sana itu. Bagaimana kurung Gila. itu yang orang tinggal di dalam? Sudah keluar. Busur kalau tidak mau keluar. Yang di bawah itu di bawah tribun, nah banyak orang di dalam tinggal. Yang pegawai. Oh, nah tidak ada. Besok harus dirubuhkan tribunal. Jadi besok kesempatan buat kita semua. Ambil yang sengena. 6:30 datang ke semua visit dan saksikan di Stadion Bersejarah. Untuk mapi tidurin nanti terlambat. Enggak pakai bom Jan, dia dirobohkan. Tahu ada nunggunya. Ada apa lagi tuh ya? Sepakator. Udah makin besok nanti videonya. Ayo, Pak. Stadion Bukan, Ki. tanya dulu. Itu ya. Gas kan? Iya, tanya dulu tuh. Udah Hah? Dari mana Kirsten? Cari apa? Cari teman. Di mana? Di Jawa tadi cari-cari. Jadi kita dari Sinjai. Ini dia. Bayangkan itu benar sampai Salipan Paku dulu di mobil. Berapa jam? Dari Sinjai itu 12 hampir 12. Jadi kita berangkat dari Sinjai ke hari Kamis jam 7 malam sudah salat maghrib. Sampai di tempat tujuan itu di Sabarania namanya. Sampai di hotel apa namanya itu di Sinjai. Satu tribun. Ini deh. Lama tuh tadi jalan. Santai-santai jadi Besoknya pergi lagi jalan-jalan naik gunung di Gunung Perak di Desa Barania. Cantik sekali. Sudah kita lihat ya fotonya kan? Iya, cantik ya. Ada kolam renangnya lagi deh. Baru Kayak di Ubud. besoknya. Saya ke Masamba Tribuners. Di Masamba. Kembali ke di Makassar, pergi lagi di Masamba. Sampai di Makassar jadi kembali dari Sinjai itu hari Sabtu. Hari Jumat jam 5:30 sore tinggalkan itu di Sabarania. Kita sampai di Makassar di sekitar jam-jam 1. Lama tadi perjalanan. Santai-santai. Wah, itu buru-buru jalan sampai mendaki belok-belok. Masa? Baru besoknya lagi jam hari Jumat dan Sabtu dini hari tiba. Besoknya itu siang-siang jam 2 siang saya mulai lagi ke Masamba dan tiba di Masamba 1:30 lagi Tribuners. Besoknya lagi baru pulang lagi, wah sakit sekali. Pulang lagi besok nah. Pulang lagi. Apa jadi bikin di sana? Sana ketemu Pak Iqbal Selamat Suhaib. Oh, teman. Foto deh Pak Iqbal kalau bilang sampaikan lalu kalau salamku sama Tribuners tak. Iya. Ya bilang itu saya. Selamat Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Saya bilang saya nak datang jauh-jauh dari Makassar Pak Iqbal hanya untuk mengucapkan mewakili
Tribuners kita mengucapkan selamat atas menjadi tak lagi sebagai kepala daerah. Baik Bang, itu luar biasa itu Tribuners. Dalam 1 tahun kepala daerah di dua tempat. Dah sembarang Wali Kota Makassar dari Mei 2019 sampai Mei 2020. Kemudian mulai akhir September kemarin, Oktober ini dilantik menjadi penjabat wali kota, penjabat PJS Bupati Luhut Utara. Oh, Luar biasa. Di sana terus kita banyak ketemu teman-teman, melihat bekas-bekas banjir. Parah itu Mas Anda. Saya kasih tahu sama Pak Iqbal, bila kita sekarang mulai memikirkan cari lokasi baru untuk memindahkan ibu kota Luhut Utara dari Masamba. Betul. Tapi itu kantor Bupantau dan kantor DPR tidak apa-apa juga. Ketinggi Tempatnya. Itu pun masih banyak tuh rumah yang masih atapnya kelihatan begini. Kalau orang tenggelam itu begini mana itu. Atapnya naik, baru itu yang nganu orang di sana itu kan. Bukan tanah. Apa aja? Kayak pasir putih. Jadi kalau dia nih tidak bisa ditanami apa-apa. Iya, di pasir putih. Pasir banyak beda yang beli, ingko beda beli mie pasirnya. Karena itu katanya pasirnya bagus sekali untuk landasan pesawat dermaga. Ini pasirnya ini Tribuners. Pasir ini. Ini pinggir sungai nih. Jadi ini sungai. Sekarang bisa pakai jalan kaki menyeberang. Rata nih. Pendek dangkal nih karena penuhi pasir. Ini pasir-pasir ini menggunung di samping kiri kanan sungai. Saya ini Tribuners. Ini. Jadi kalau hujan nih, hilami lagi nih. Tapi bagus kita ini karena dibeli sama Inko. Sebagian beli pasirnya. Di sana kalau mau bikin rumah tinggal beli semen. Iya deh. Karena pasirnya ada. Bersemi lagi. Masih banyak itu rumah-rumah tidak di tempat. Jadi itu di Kota Masamba itu khususnya di sekitar bandara, di Demak, di sekitar Rumah Jabatan itu rumah Ribu nama. Din, wawancara Ki. Iya, ribuan. Jadi itu rumah jabatan Bupati Luhut Utara belum bisa ditempati. Masih masih berlumpur dan berair, berawan. Ini pas pindah Itu lalu. rumah jabatannya wali kota, rumah jabatannya Bupati Bu Indah. Bu Indah. Tidak jauh dari rumah jabatan wakil bupati. Tidak bisa juga ditempati rumah jabatan. Dong. Ada juga SMP di situ, kantor kantor urusan agama, kantor kelurahan Bone. Tidak bisa juga. Baru itu ini rumah jabatan ini berhadapan dengan bandara di Jember. Itu bandara ya kayak rawa-rawa. Nggak terus ke sana itu. Terus karena berair pinggir-pinggirnya karena masih ada lumpur-lumpurnya. Padahal orang bilang di sini dulu lari-lari sampai di pinggir-pinggirnya ke bandara. Di luar anunya. Sekarang Sayang lah itu. Jalan raya di sana biasa ada selokannya di jalan. Penuh nih. Jadi itu selokan jalan. Dan itu kayak katanya waktu terjadi itu banjir itu genangan lumpur, air tidak tahu mau kemana ya. Jadi ini tim evakuasi langsung mana kali itu jalan, tidak peduli apakah ini tengah dibuatkan selokan baru. Panik Iya supaya cepat air mengalir. Di mana ada dilihat air genangan. Wih ini air kamu lewat sini. Dikasih angin itu, digalin itu. Nanti kelihatan aspal itu ternyata jalanan di bawah ini. Gitu. Ini banyak jalanan di situ kelihatan. Di tengah-tengahnya tiba-tiba bolong karena ada selokan. Bahaya itu kalau ada pas sampai langsung begitu. Bahaya. Balap. Makanya pelan-pelan motor kan? Mobil kan.
mobil keju. Jadi begitu benar. Jadi kita bertemu dengan bupati, diskusi dan wali kota bilang, kita tawarkan bilang bagaimana kalau kita bikin seminar, Iya. webinar. Kan dulu pernah kita forum dosen kita di sini diskusikan Iya. bahwa memindahkan ibu kota Luwu Utara dari Masamba itu biayanya lebih ringan dibanding merehabilitasi Masamba pasca banjir bandang. Iya, lebih bagus sih. Kita sebenarkan Pak Iqbal ini kan jadi bupati di Luwu Utara sampai Desember. Iya, lama ini di Kita masih ada waktu bulan Masih depan ada, baru Ci. kita bisa Iya. lakukan itu. Seminar itu kita undang pakar-pakar untuk membahas itu. Pakar dari INAS, dari UUMN, pakar-pakar penataan kota, pakar perbanjiran, pakar perhubungan, pakar perkotaan. Terlibat semua membahas. tahu aja, mantap nih itu. Saya bilang Pak Iqbal, kalau saya yang lagi jelas bisa tidak bisa dipindahkan karena waktu sempit. Iya. Tapi minimal saya sudah bisa meletakkan fondasi atau dasar-dasar upaya untuk memindahkan ini. Iya tahu. Kalau memang itu dianggap jalan terbaik. Ya, menderita lagi. Sambil biar lain aja. Berita besok kita ini masih kelanjutannya upaya mendirikan Institut Teknologi di Sulawesi. Ya, jadi keren lah itu. Tadi kan Desnatalis ke-60, puncak Desnatalis ke-40 Fakultas Teknik Unhas. Iya. Jadi di sana tadi itu dekannya Fakultas Teknik, Profesor Dr. Muhammad Arsyad Iya. curhat ki. Tipe dong. Apa sih nanti? Dia bilang sejak tahun 2002 kurang Pak JK berharap lahir Institut Teknologi. Iya, Sulawesi. tahu. Karena ada ITB di Bandung, ada di ITS di Surabaya, ITB ada di Bogor. Teknologi Kalimantan, ada di Sumatera. Di Sulawesi mana tidak ada institut. Iya, Besar besar ada itu di Sulawesinya Fakultas Teknologi Industri. Iya. Tidak ada institutnya. Kalau ada Tommy itu bagus. Bayangkan dari tahun 2002. Berapa tahun ini? Iya tuh. Berapa tahun ini? ACC ini Tapi belum ini. belum pi. Baru sudah diajukan proposal. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun impian ini terpendam. Iya. Kita nasanya itu di belakang. Nggak ada yang kasih. Jadi baca-baca mama besok Iya. kenapa sampai institut ini belum bisa terwujud padahal sudah 13 tahun ini Pak JK Iya, berharap. menyampaikan harapannya itu. Apa kendalanya padahal kampusnya Fakultas Teknik di Gua itu 50 hektar luas. Kampus itu diberikan oleh Bupati Gua waktu Pak Sargas Limpo bekas pabrik kertas Gua. Bekas tuh. Ada juga tadi Pak Sargas tahu. Ada kita tahu. Jadi undang khusus di Desnatalis menyampaikan orasi ilmiah. Mentang ay, bagus itu rasina. Mentang. Setelah dari Gua, kampus teknik Unhas Gua, Pak Sarul ke Hotel Kelaro membuka rakor perpupukan, Iya. rakor pupuk dengan distributor. Jadi itu sekarang kalau mau beli pupuk tidak perlu lagi pakai kartu tani, cuma bawa KTP saja. Langsung dapat harga khusus. Dapat harga pupuk bersubsidi. Weh. Saya nggak bilang teman, jauh sekali bidangnya. Nah, Lebih berapa persen tidak harga. kerennya nih Pak Mentan nih. Bangga. Kalau kita beli pupuk atas nama petani bisa pakai KTP, bisa pakai kartu tani. Oh, waduh. Terobosan baru itu. Siapa ada? Betul. Apa? Ini kasihan. Lah, apa sih kodoknya?
kenapa bukan di Pejata? No, kocak. Apa kita bikin situ bukan di Pejata, Pejata tong berarti kita Pejata orang. Apa yang dia bahas itu kata adik diketik-ketik? Itu Hmm. bisa disebut sentuhan akhir. Oh, iya Kan iya ini iya. sudah di-print sama Di print, baca. dibaca. Iya. Terus ada yang salah dirubah, dipotong naskahnya yang kepanjangan. Oh. Diperbaiki caption fotonya. Foto ada yang Jadi tidak langsung ton dia di. Jadi. ini ada finishing terakhir. Mantap. Baca tuh eksekusi sebelum dikirim di Percetakan di. Oh begitu pada kerjanya kalau koran kakak kaca deh. Makanya kalau ada salah-salah sosial tuh kita itu tahu. Iya tribuner saya. Idenda ke tribuner. Harus dibaca Ih. supaya salah-salah. Tapi yang namanya ada datang. Ada tong, okot sedikit. Ya biasa. Ya biasanya tapi tidak selalu. Nah itu tadi editingnya kan berjenjang. Jenjang. Sudah kita edit. Lagi. Ya ada yang bertanya Kakak Cai. Itu masuk di kolom komentar ya. Iya. Bagaimana kita seleksi berita? Live aja. Live ki Iya. Seleksi berita. Iya. Reporter yang di lapangan teman-teman yang berjibaku dengan pemberitaan mengirim berita ke editornya masing-masing. Iya. Dan kalau kita di sini ada untuk online, cetak. Oh. Nah, jadi dikirim tong ke online, dikirim tong ke cetak. Oh begitu deh. Udah itu masuk via email, ambil terus edit. Diedit. Iya, editing Mm-mm. supaya bisa penjudulannya, Jadi nama usah ketahuan. logika beritanya, macam-macam hal lah. Terus kalau ditanya yang apa yang menarik, memilih berita tentu saja yang menarik gitu loh. Kalau standarnya itu bisa kayak contoh ini, kalau ini berita kita pilih jadi headline, ya kira-kira banyak yang mau baca tidak? Dibutuhkan jualan tidak? Iya iya iya. Bahasanya kan informatif, menarik, aktual dan lain-lain sebagainya. Iya. Banyak hal. Itu ya. Gitu deh. Iya ada lagi yang bertanya. Kalau banyak iklan bagaimana nih beritanya teman-teman di lapangan itu dimuat atau tidak? Kan ada dibilang panjang pendek. Oh. Yang penting kan dalam satu halaman itu ada headline berita. Panjang pendeknya juga kan menyesuaikan. Bisa juga berita biasa ada berita-berita flash pendek-pendek itu pun Iya. bisa banyak iklan dan banyak berita. Oh, Lagian begitu. kan kita sudah ada juga di online. Oh, iya iya Malah iya kan betul. Hasil produksi itu kan juga sudah ada di YouTube. Jadi memang betul-betul yang dipilih sesuai kebutuhan. Maksudnya kalau memang banyak iklan, ya kita pilih yang mana kira-kira memenuhi unsur itu tadi. Oh, gitu deh. Kita pilih. Betul ya. Jadi begitu Tribuners lah terjawab nih semua tuh. Sama halnya kalau foto tuh. Iya. Nah, itu begitu dia ada alasan. Cocok ya. Kita mau tanya apa nih? Tidak tahu juga nih. Berita besok tuh. Iya. Review tuh. Iya. Apa yang besok lagi tuh? Kalau untuk halaman kampus itu mengenai tadi wisuda di Unismu sekaligus milad ke-57 Unismu Makassar. Selamat. Semoga ke depan semakin maju dan jaya. Amin. Terus beberapa kegiatan dari Unhas, rencana Una menghadirkan Menteri KKP sama Rektor PB dalam seminar. Terus ada juga tadi kegiatan di Unhas yang Australia Update yang menghadirkan dubes Australia untuk Indonesia, begitu pun sebaliknya dubes Indonesia untuk Australia. Oh. Terus
Terus? politik lah. Iya. Dipanjangkan. Udah ini. Satu mau. Oh, satu. Iya, Palingan. rencana pelaksanaan debat kandidat baca. Ih, kapan itu? Rencana tadi kalau berdasarkan pernyataan KPU awal November debat pertama. Rencana 3 kali. Gitu. November ini. Iya besok baca sama nanti panjang dulu durasinya. Iya. Makasih Pak Uca, makasih. Dah. Kakak Mike, peseng dong. Apa PSM ini? Apa lagi di berita bagus nih? Iya, apa Mi telah sah? Di Tribuners sore tadi kita ada bincang bola virtual yang disiarkan via YouTube dan Facebook Tribun Timur ya, Facebook Tribun Timur dengan menghadirkan Mas Hanif Marjuni. Beliau itu tuh ya, saya beliau ini adalah Corporate Media and Public Relation Manager PT Liga Indonesia Baru. Dalam bincang virtual kali ini Mas Hanif membahas soal bagaimana soal Liga 1, lanjutan Liga 1 yang hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan digulirkan. Pada intinya Hanif mengatakan bahwasanya Liga 1 ini penting untuk kembali diputar. Alasannya karena tim-tim Liga 1 bisa mengalami banyak kerugian jika tidak diputar Tribuners. Dia mencontohkan ini, ada contohnya nah. Dia mencontohkan salah satu tim peserta Liga 1 yaitu PSS Semarang yang telah mengalami kerugian ternyata hingga 7,5 miliar. Ini salah satu saja, ini baru satu klub ini, belum klub-klub lain termasuk PSM juga belum diketahui berapa mungkin biaya operasional yang akan mereka keluarkan hingga saat ini. Jadi Hanif mengatakan sehari setelah pertemuan klub, maksudnya pertemuan di Jogja beberapa waktu yang lalu, pada teman-teman media di Yogyakarta, PSS menyebutkan selama pada masa penantian mereka sudah rugi 7,5 M katanya menurut PSS Semarang. Itu karena kompetisi ini belum diputar sehingga belum ada subsidi dari sponsor juga Tribuners. Iya. Itu. Kemudian berita lain ini ada dari Stadion Batuangin. Jadi besok pagi itu hari Rabu tanggal 21 Oktober stadion bersejarah ini akan dibongkar fisiknya. Iya, ini dalam masa tahap awal untuk kemudian dilakukan renovasi dan dibangun gedung stadion yang baru oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau mungkin Tribuners yang berada di Makassar mungkin besok dia wujud terakhir dari Stadion Batuangin datang ke Stadion Batuangin pagi-pagi. Karena mau dibongkar jam 6.30 itu, setengah 7 pagi. Subuh saya datang, Mbak. Iya, jadi jangan begadang lama-lama. Jam 11 bikin. Jangan begadang nah. Bangun cepat. Itu mau diterima Tribuners. Nah, baca halaman 16, halaman PSM besok ya. Dah. Uding dulu. Lagi serius-serius tadi. Yang ke Tribuners, biarkan dia Tribuners stres. Dede, suka-sukanya kita nih tambah stres Tribuners. Lagi serius mau berita. Langsung hilang Muki. Oh, Dede. Datang. Sebab kita dua mau tahu di situ. Belum pilih lagi dia di save. Di save aja. Tidak pakai save. Lihat Tribuners begini orang kalau Tribuners. Diburu waktu Tribuners. Salahnya sampai jam 12. Target kita nih harus terpenuhi berita Tribuners. Saya sudah Tribuners. Ganggu lagi ya. Saya sudah Tribuners. Suka mentraktir. Sudah bisa ya Tribuners. Oke Tribuners. Oke deh. Besok itu kita bicara virtual aja ya. Nggak usah pakai lama-lama. Iya. Besok ada virtualnya Tribun Timur, ada Hari Santri Nasional. Ih, tahu Yang akan hadir di situ. Besok ada ketua
PKB. Wah, di PKB. Siapa coba kau Cak? Pak Caimin Mohaimin saya Iya. betul. Besok live mulai jam 3 sore. Sekitar sampai jam Iwan, 5. ayo nih. Deh. Iwan, ayo nih. Itu bagaimana? Suaraku sama Mas Tribun kalah keras. Emang anu tidak mendengar di sebelah sini jadi besar ke suaranya. Itu Tribunersnya besok jam 3 sore. Jadi hari santri nasional yang hadir situ ketua PKB Muhammad Iskandar, kemudian ada anggota DPR RI juga dari PKB dan ketua PKB Sulsel. Ada juga Pasar Asap. Ada lagi Tribuners? Apa? Oh iya, tahu Tribun Super Bowl, Tribuners. Ini yang Tribuners harus tahu ini. Wah. Siapa itu coba itu Tribuners? Itu nama Muhammad Saleh. Jangan terlalu jauh dulu. Dekat dulu kau. Salah. Jadi besok ini kan terkait dengan babak penyisian Liga Champion Eropa yang sudah bergulir kembali Tribuners. Jadi besok ada preview Ajax Amsterdam lawan Liverpool. Dede dua-duanya saya kupilih deh. Kenapa dua-duanya kau Cak? Favorit kedua-dua. Pasti ada alasannya tahu jadikan favorit. Iya. Apa Beng? Anu ini. Menang di dua-dua. Dede. Tidak ada yang dikali, tidak ada yang berarti seri dong. Yang juara seri, pokoknya Kenapa? menang ya, sama-sama menang. Menang dua-dua itu kalau misalkan cetak gol dua-duanya, skornya 2-2 atau 3-3 berarti menang dua-duanya itu. Iya, menang dua-dua. Istilah apa lagi? Tidak seri, namanya seri. Harus ada yang menang dua-dua. Susah nama kalau begitu mau penonton anu ini terbenar kan. Kalau begitu Pak Boter gitu lagi ya tidak menang itu. Mana kasih anu skor. Jadi istilah yang aneh-aneh itu Tribuners. Nah, yang dipercaya itu Tribuners. Namanya menang pasti salah satu nggak pada dua-dua. Iya, tidak bisa menang dua-dua. Kecuali dua-duanya tidak ada yang sakit, berarti menang dua-duanya. Itu dia. Oke, Tribuners. Oke,